Halo. Halo ya, ini wakil wali kota Bu. Ya, urusannya apa Pak? Loh, Urusannya apa? ini ada warga saya ditahan ijazahnya. Hah? Mau wakil wali kota, mau apa? Sampean kalau ada keluhan ke polisi aja. Ada tuntutan. Kamu warga Ya. Surabaya apa warga luar negeri ngomong gitu itu? Saya nggak kenal sampean. Saya nggak kenal sampean. Sama yang punya perusahaan ya? Iya. Hah? Sampean penipuan. Saya nggak kenal sampean ya. Sorry ya. Nipu mat. Dan siapa saya nggak kenal. Sorry. Kamu itu, kamu ada di perusahaan. Ini adalah perusahaan PT Sentosa Steel yang menahan ijazahnya. Siapa namanya? Kita mau masuk secara baik-baik pun jawabannya tadi kayak di situ, bahwa orang yang bernama siapa? Diana sama Handi yang punya perusahaan ini. Iya. Tolong benar-benar ini kita akan sikapi secara serius. Wah, tanggal 10 April kemarin juga saya dilaporkan Jua Diana di Polda. Terima kasih melaporkan saya ke Polda. Saya kalau dipanggil saya akan hadir dan saya akan jelaskan secara jelas. Ya, terima kasih Jua Diana. Yo, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi sama gua di Life Experience and Solution. Gua Heathcliff. Kenapa gua pakai nama palsu? Mungkin ada yang bertanya di sini ya. Ada yang bertanya-tanya. Itu untuk melindungi, semata-mata untuk melindungi keamanan biodata pribadi gua, cuy. Dan itu juga untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya gitu ya. Entah itu hal apapun, karena gua di sini bicara atas dasar peraturan ya, peraturan yang berlaku, undang-undang yang berlaku. Dan memang gua bicara atas dasar hukum yang berjalan di negara ini, cuy. Jadi bukan karena semata-mata statement gua doang, komentar gua doang, komentar kosong gitu, bukan. Jadi gua mau komentarin sebuah video yang beredar di media sosial. Tepatnya di daerah kota Surabaya ya, itu terjadi antara seorang tenaga kerja atau seorang pekerja yang meminta tolong kepada pejabat kota Surabaya, yaitu wakil wali kota ya, wakil wali kota Surabaya, Cak Armuji atau Bapak Armuji, karena memiliki masalah dengan pengusaha ya, pengusaha atau mungkin bos ya, bos dari sebuah perusahaan tempat di mana si pekerja tersebut atau tenaga kerja tersebut pernah bekerja sebelumnya. Nah, cuman dalam konteks ini kenapa gua ngomong dia pernah bekerja sebelumnya, artinya sekarang dia sudah tidak aktif bekerja di perusahaan tersebut, sudah bukan pegawai atau staf di perusahaan atau tempat pekerjaan tersebut gitu ya. Jadi murni dia sudah tidak memiliki hubungan terkait pekerjaan dengan perusahaan tersebut. Yang jadi isu panas di video ini gitu ya, yang beredar di media sosial, si pengusaha tersebut atau yang kita tahu dia pelaku usaha lah ya, pelaku usaha atau bos dari perusahaan tersebut tidak mau mengembalikan apa yang menjadi hak
pribadi atau hak setiap orang dan setiap tenaga kerja atau pekerja yang diatur dalam undang-undang konstitusi kita, ya, di Undang-Undang Dasar 1945, bahkan ada di dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan, termasuk Undang-Undang Hak Asasi Manusia, ya. Jadi si pelaku usaha tersebut atau bos di perusahaan itu gitu sudah menyalahi banyak sekali peraturan perundang-undangan yang melindungi hak dan wewenang gitu ya, wewenang dia sebagai pelaku usaha atau bos gitu di tempat tersebut atau pimpinan lah ya di perusahaan tersebut, karena telah melanggar haknya para tenaga kerja atau pekerja di perusahaan tempat dia gitu ya. Ini polisi loh, saya negara loh, saya bisa memaksa loh. Enggak, negara ini sifatnya memaksa. Pak, saya kok dibentak-bentak sih? Bukan, Anda bohong tadi. Enggak, Pak. Loh, tadi dibuka nama nih? Iya. Dibuka lagi. Bilang ada Pak Wamen loh. Kok kuncinya hilang? Waduh. Enggak. Enggak kuncinya hilang kan? Enggak hilang ya? Ada Pak Kapal terus nih. Loh, itu dikempuk. Dikempuk. Ini Ibu Diana ya? Kemarin kan ada laporan dari Pak Wali Kota ya. Nah, saya lihat dari apa yang kita dengar dan laporan yang di lapangan, itu tidak kooperatif. Pak Wakil Wali Kota ini, Pak Ruji ini adalah wakil pemerintah. Dia negara, Bu. Ibu nggak boleh menghina hal itu. Kecuali beliau meras, beliau apa, nah boleh Ibu marah-marah. Kita jujur sangat tersinggung ya dalam kejadian ini. Itu siapa yang ditahan ijazahnya? Saya nggak nahan. Siapa yang nahan? Saya nggak nahan. Benar Ibu nggak nahan? Enggak. Kalau seandainya kita panggil orang-orangnya ditahan gimana? Boleh. Boleh orang mau fitnah saya, boleh. Oh ini nggak fitnah, nggak ada fitnah. Nah, iya, Pak. Nggak ada Ini fitnah. kan kita negara hukum. Nah iya makanya kok fitnah. Saya nggak mau komen apa-apa. Saya ini apa sih, Pak? Cuma trading kecil. Kalau memang saya Enggak Bu, bukan soal trading Bu. Saya bilangin Bu ya. Kita ini pemerintah melindungi juga industrial. iya, saya tahu. Kami juga harus melindungi juga tenaga kerjanya. Nggak karyawan sekarang yang ada di dalam ada. Ada yang kita mau tahu. Bu, coba Bu buka. Pak Yuli, pengawas coba cek deh barang-barangnya. Barangnya opo ya? Makanya betararek ngomong abot-abot sak meneh gede ini. Yang di atas ini apa sabu? Di atas. Itu ruang meeting bisa dipakai semua. Berarti kan kantor. Berapa karyawannya berapa orang? Orang kerja mana dia? Ada yang bisa diajak komunikasi oleh Pak Wamen? Boleh mana orangnya? Suruh turun aja nggak apa-apa. Kan sudah istirahat jam 12 orang. Oh, kita nggak ngapa-ngapa. Emang kita nih ancaman apa? Linda. Linda mana Linda? Linda. Linda. Pirang tahun kerjanya ini? Masih baru. Piro. Kurang lebih 2 tahun. Yo suwi, kita karo Putri. Enggak. Putri. Kan, enggak kan kita kan beda. Nila kerja Nila Ya kenal. enggak lah, Pak. Kan beda sih. Coba bujuk lo kan ya. Loh ya apa sih? Lah ya kan bujuk lo ya engko. Iya. Ayo orang tahu tuh gak kenal kanca-kanca nih. Lah kan ya masa kenal situ, Pak. Loh yo. Sekolah iki ya, Mbak. Kanca mulyane sapa sing kerja yang ndono apa? Yang bekerja hari sapa? Tuh, apa Rizka? Suruh terus kita panggil. Ini. Rizka. Wes kan Pak, aku tak ngolek bareng. Saya coba susu kon. Kon iki Pak Wamen niku. Sik kon. Masalah kan? Kan dong ngomong masa sembari gue. Iya, sebentar ya. Kon iku lapo kon WA kancamu iku gak usah. 1 bulan berapa hari kerja di sini? Aku sih 1 bulan kurang lebihnya itu 2 minggu. Paling 14 banyak, hari. ya paling banyak itu 15 hari lah. Kalau bapaknya tanya ini kenal ini, saya nggak tahu, soalnya kadang di sini juga kadang itu di Demak. luar ya. Terus sampai takut apa menang. 2 tahun itu kan cukup lama ya. Ya. Berarti satu sama lainnya temannya pasti tahu lah. Mulai kenal, kok nggak kenal. Itu jenenge Sanjipa. Nah, sekarang ijazah di mana? Tidak di sini. Bu, ijazahnya tetap di sini. Iya, Pak. Nanti saya minta, biasanya kalau orang yang bekerja di sini, dia tahu letak-letak di sini loh, Bu. Ya, Dia nggak mungkin berani ngaku bekas bekerja di sini, tapi tidak tahu situasi di stasiun Pak. sini lah. Pak, ini kan konteksnya tahan ijazah. Iya. Saya nggak pernah bilang
Mbak Putri ini nggak pernah kerja ke saya. Jadi kalau mereka tahu tempat letaknya ini, ya pastilah Pak. Untuk lamaran mereka ketika mereka melamar pekerjaan di sini, itu saya kaitkan dengan ijazah asli. Setelah itu nanti ditaruh di map. Ada mapnya di mana? Sini, samping sini. Ruangan, bukan Pak, ruangan sales menteri. Di mana? Tuh, dia aja kalau bukan karyawan sini nggak mungkin tahu. Kalau tapi sama Bu Vero atau Civero, Ibu kenal? Sudah resign Pak. Iya betul, tahu kan? Bener ini. Ini Bu Vero yang disampaikan keluar tadi. Iya. Ya disampaikan aja ke sana lagi kalau beliaunya ada di sini. Tadi Bu Diana kan menyampaikan kalau Bu Vero itu sudah tidak bekerja lagi, itu sudah resign. Ternyata beliaunya di situ. Bu, Ibu udah berbohong. Kok bisa Pak? Ibu berbohong pakai nanya lagi saya. Ibu bilang nggak kenal Veronica udah resign. Kemudian ternyata yang nggak tahu di benar atau nggak ada orangnya. Videonya ada nih. Pak, kalau Veronikanya sudah resign, nggak boleh main-main ke sini. Boleh, sih gitu. Boleh kan? Terus gimana? Saya Alasan ibu saya sederhana ini harus banget main. digiring Ini kemana? tempat bermain atau gudang kerjaan? Loh. Dulu, ibu jangan debat soal itu sama saya. Ini Kalau- tempat bekerja atau tempat bermain? Kalau dia mau berkunjung kan nggak masalah. Ini tempat bermain atau tempat bekerja? Bekerja Pak. Ibu nggak malu orang kita kesini ngelindungin ibu. Kita kesini bukan untuk neror atau apa, enggak. Udah pokoknya saya Pak, udah kita selesaikan. Ada 31 atau 30 ijazah yang tertahan. Udah kita pulangkan, udah gitu aja. Ngapain ribet-ribet? Sejarahnya yang namanya negara dilaporkan oleh model kayak ibu ini. Baru di Republik ini nih. Pak Swaji ini baru dilaporin nih. Jadi kita tersinggung. Beliau melaksanakan tugas-tugasnya, dia laksanakan, ibu laporin. Yo, ibu memang berbelit ini bu. Kemarin sama telepon si Satrio enggak? Kemarin sore. Enggak. Ini ada rekamannya lu. Tak sakno cicilan. Sama enggak suaranya? Nggak usah diperhatiin no media sosial tuh nggak usah. Terus ijazah saya gimana ya, Cik? Nah ya makanya Cici tuh nyarano ke kamu tetap kerja. Emangnya Cici pernah dada kamu tak? Itu kan ngomong masalah denda. Bukan. Ibu bohong. Ibu nipu. Nipu apa Pak? Ibu bilang Veronica nggak kenal resign apa. Kalau saya tanya coba dia masih kerja atau enggak? Ibu saya tanya, digamparin nggak sama saya? Kabokin nggak? Ditonjok nggak sama polisi? Ditonjok nggak sama Wali? Lalu kenapa harus berbohong? Keterangan ibu saya berbeda-beda. Soal Bu Veronica tadi katanya nggak tahu di mana. Ternyata ada di sebelah. Saya ngomong, dia sudah resign. Saya nggak mau melibatkan pihak lain. Kemudian kenal nggak sama Mbak Vero ini? Loh, ponakan saya. Nggak cuma nanya itu doang. Kenal. Kalau sampai nggak kenal juga, saya anggap ibu udah keterlaluan. Tanggung jawabnya itu ada di saya. Ibu bukan sedang bertanggung jawab, ibu sedang berbohong. Kita mau ambil ijazah kawan-kawan yang tertahan deh. Oke, tapi saya nggak ada hak untuk menjawab ya. Saya serahkan ke Bu Diana. Ini ngawur. Tapi ada nggak Bu, ijazah? ini polisi loh, saya negara loh, saya bisa memaksa loh. Enggak, negara ini sifatnya memaksa. Pak, saya kok dibentak-bentak sih? Bukan, Anda bohong tadi. Enggak Pak. Pak, saya jadi takut loh. Kok takut di banyak orang, emang sini preman semua isinya. Aneh. Kok ini ngirim ke sini? Ini ke sini gimana sih? Orang kita cuma minta pulangin ijazahnya, Bu. Nggak minta apa-apa, nggak minta duit. Udah kasih aja. Disimpan di mana? Saya nggak tahu Pak. Lu kan ini nggak tahu, ini orang ngasih ke sini. Merasa terima nggak? Bu Vero menerima ijazah dari karyawan-karyawan ini nggak? Tidak ya, ini ada rekaman ya. Ibu Vero tidak menerima ya. Yang ini Pak. Ini saya kenal. Tapi terima nggak? Kenal. Menerima Iya. ijazah dari yang bersangkutan? Menerima ijazah dari Ijazahnya yang bersangkutan. ini siapa namanya? SKCK. Dan SKCK. Iya. Waktu Saya daftar. lupa. Oke ya, ini Mbak Vero. Direkam Ini loh. banyak Iya. merekam. Hati-hati. Ini akan menjadi keterangan dari pihak-pihak kepolisian. Dek, kamu inget ya, dampak pernyataanmu itu punya dampak hukum. Ingat loh, saya di sini datangnya kapasitas sebagai negara, wakil menteri. Enggak, kalau ada utang saya bayar deh sekarang. Saya nggak ada wewenang untuk menjawab. Kau wewenang, bukan wewenang, ini bukan soal wewenang. Ini hak mereka yang nggak boleh ditahan di sini. Iya, saya mengerti. Veronica, sebentar. Kamu tadi kan kenal sama si belakang itu, siapa namanya? Kenal. Pada saat dia kerja di sini kan menyerahkan ijazahnya ke kamu. Terus siapa yang Betul? lagi, Pak? Saya Ayo. lupa, Pak. Enggak. Pocong ngomong lupa. Baru tiga Tapi aneh kok. Sebar Kan mata. mesti tahu lah kamu. Enggak mungkin lagi loh. Enggak mungkin bohong lah orang-orang. Beliau datang ada kapasitas sebagai perwakilan negara. Iya. Permintaan kami ini adalah mewakili negara. Jadi apapun keterangan Anda itu harusnya disampaikan, bukan ditutupi. Padahal kehadiran beliau ke sini adalah ingin menjaga industri tetap jalan, hak tenaga kerja juga dilindungi. Iya. Di sini kan saya nggak punya wewenang ya untuk
tidak wewenang. Diri saya minta ngaku aja udah. Iya. Ribet banget gitu. Udah yuk coba siap kasih kepolisian aja lah. Jadi hari ini kita sama Pak Wamen memberikan satu perhatian khusus untuk Surabaya tentang penahanan ijazah. Tapi Diana pun tidak mau kooperatif dengan baik dalam memberikan satu penjelasan. Ada DPRD Provinsi Jawa Timur, Mas Cahyo, ada DPRD Kota Surabaya pimpinan, Mas Baktiar, dan ada Pak Kapolrestabes, ada status daripada kementerian. Kita ucapkan terima kasih supaya persoalan ini segera selesai dan clear. Dan ini kita serahkan pada pihak berwajib dalam hal ini kepolisian, karena mereka berbelit-belit memberikan suatu keterangan seperti itu. Nah, jadi yang gua lihat gitu di video itu, Bapak Wakil Wali Kota Surabaya mendengar keluhan dan cerita dari tenaga kerja atau pekerja gitu ya, pekerja tersebut yang memiliki masalah dengan perusahaan sebelumnya tempat dia bekerja. Lalu mendengar aspirasi tersebut, Bapak Cak Armuji atau Bapak Wakil Wali Kota Armuji bersedia untuk membantu sebagai pejabat negara gitu ya, pejabat negara yang memang memiliki kewajiban untuk melindungi dan membantu warganya karena beliau sebagai wakil wali kota di kota Surabaya. Nah, namun saat proses bertemu, si pemilik usaha tersebut atau pelaku usaha atau bos ya, pimpinan di perusahaan tersebut tetap berkelit guys, tetap berkelit dan tidak mau mengembalikan apa yang menjadi hak yang dilindungi oleh undang-undang bagi setiap pekerja atau tenaga kerja lah ya. Jadi itu menjadi hak asasi bagi setiap manusia gitu. Dia bilang katanya tidak menahan ijazah ya. Di sini surat-surat berharga yang masuk ke dalam kategori ini adalah ijazah atau bukti telah menyelesaikan pendidikan di tahap tersebut untuk masing-masing orang ya, untuk masing-masing pribadi gitu. Nah, tenaga kerja tersebut meminta untuk dikembalikan ijazah yang menjadi haknya ya, yang dilindungi dalam undang-undang, namun si pelaku usaha atau pemimpin atau bisa dikatakan pemilik usaha tersebut tidak mau mengembalikan dan terus berkelit dengan berbagai alasan gitu. Bahkan setelah si tenaga kerja atau pegawai tersebut meminta bantuan kepada pejabat negara, yaitu di sini Bapak Cak Armuji atau Bapak Wakil Wali Kota Armuji ya, Wali Kota Surabaya, Wakil Wali Kota Surabaya, si pengusaha tersebut tetap juga tidak mau mengembalikan ijazah dari mantan karyawannya atau mantan tenaga kerjanya atau mantan pegawainya, dan malah melaporkan Bapak Armuji kepada polisi ya, mengkriminalisasi pejabat negara ya atas tuduhan bahwa Bapak Cak Armuji ini, Bapak Wakil Wali Kota Surabaya ini gitu ya, sudah memfitnah si pelaku usaha atau pemilik usaha. Jadi pemilik usaha ini mengaku telah difitnah gitu ya, telah difitnah dan mendapatkan tuduhan palsu. Padahal dari keterangan banyak
mantan pegawai atau mantan pekerja di perusahaan tersebut, bahwa selama ini setiap ada orang yang resign dari pekerjaan di perusahaan tersebut atau di tempat usaha tersebut, perusahaan tersebut ya, itu tidak pernah dikembalikan ijazah mereka gitu. Jadi terus ditahan dengan berbagai alasan. Malah saat didatangi oleh pejabat negara, dibantu mediasi dengan niat untuk dibantu mediasi, lalu si pelaku usaha atau pemilik usaha ini, bosnya lah ya, bos dari perusahaan tersebut malah melaporkan pejabat negara yang dimintai tolong oleh mantan karyawan atau mantan pegawai atau tenaga kerja yang dizolimi ini ya, yang dizolimi, diambil haknya gitu, yang dilindungi oleh undang-undang negara. Nah, mirisnya gitu ya, di sini mungkin masih banyak pelaku usaha atau pemilik usaha ya, pengusaha bisa jadi bos atau pemimpin di perusahaan tersebut ya. Di beberapa perusahaan lain juga masih sering ada nih didapati kejadian seperti ini. Menahan ijazah ya, sebagai bentuk surat-surat berharga, jaminan gitu ya, jaminan tenaga kerja, lalu menahan ijazah dari karyawan tersebut atau pegawai tersebut gitu ya. Padahal itu sangat tidak dibolehkan oleh aturan negara kita. Ada beberapa undang-undang yang mungkin gua akan sebutkan ya di sini, yaitu Undang-Undang Nomor 13 ya, Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan berbeda yang diterima oleh setiap tenaga kerja atau karyawan atau pegawai. Jadi tidak boleh ada perlakuan berbeda atau diskriminasi ya, diskriminasi hak yang diterima oleh tenaga kerja, mau itu si A, B, C, D, berbeda orang harus sama. Nah, di sini ini termasuknya kalau penahanan ijazah itu dikategorikan sebagai perlakuan tidak adil. Apa sih perlakuan tidak adil itu, Bang? Perlakuan tidak adil di sini karena menahan hak pribadi ya untuk mendapat penghidupan yang layak dan pekerjaan yang layak sebagai warga negara. Itu juga diatur dalam konstitusi kita, dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pasal 27 ayat 2. Guys, itu diatur bagi setiap warga negara berhak ya, setiap warga negara ataupun masyarakat berhak untuk mendapatkan penghidupan dan pekerjaan yang layak ya. Gitu. Jadi ada Undang-Undang Nomor 13 dari Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan tidak sama gitu ya, tidak sama antara setiap tenaga kerja dalam suatu pekerjaan. Jadi hak mereka itu harus sama. Nah, jadi tidak boleh ada yang diperlakukan tidak adil, yaitu ditahan ijazahnya. Nah, itu udah masuk ya, udah masuk kategori perlakuan tidak adil. Terus lagi di Undang-Undang Konstitusi Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 tadi, itu juga sudah diatur setiap warga negara atau masyarakat berhak untuk mendapatkan penghidupan dan pekerjaan atau pekerjaan yang layak ya, tanpa embel-embel atau tanpa persyaratan ya, tanpa persyaratan untuk penahanan hak pribadi dari tenaga kerja tersebut, dari pekerja tersebut atau dari pegawai tersebut gitu. Itu juga nanti diatur dalam Undang-Undang Nomor 39
tahun 1999 tentang hak asasi manusia, bahwa dilarang untuk seseorang merebut hak pribadi setiap orang ya, untuk kepentingan apapun ya, termasuk untuk katanya jaminan kerja gitu ya, jaminan kerja. Jadi kalau suatu saat dia atau si pekerja tersebut atau pegawai tersebut keluar dari pekerjaan, jadi bisa sewaktu-waktu kita hold gitu ya, kita tahan ijazahnya, itu nggak boleh cuy. Sebenarnya dari awal juga menjadikan ijazah sebagai jaminan tenaga kerja atau sebagai jaminan pegawai itu juga tidak boleh gitu. Ada aturan hukumnya gitu. Cuman di negara kita seperti yang kita tahu masih banyak praktek-praktek yang disebut black company atau perusahaan hitam. Nah, kalau perusahaan hitam ini awalnya muncul di Jepang cuy. Di Jepang itu terkenal dengan black corporate atau black company yang menerapkan aturan yang sangat memberatkan tenaga kerja atau pegawai tanpa memikirkan hak-hak dasar ya, hak-hak dasar yang perlu atau harus didapatkan oleh tenaga kerja atau pegawai tersebut. Jadi hanya memikirkan self benefit atau keuntungan pribadi dari perusahaan gitu, tanpa memikirkan ini tenaga kerja ini atau karyawan ini atau pegawai ini perlu libur seminggu sekali, atau di hari raya, di hari besar gitu ya, keagamaan, dia berhak untuk mendapatkan libur yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan juga gitu. Terus si pegawai atau karyawan tersebut berhak mendapatkan cuti hamil ya, cuti melahirkan gitu, saat mendekati masa melahirkan gitu ya, sekian minggu gitu, sekian minggu, bahkan ada yang sampai bulan. Itu juga diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan gitu. Yang disayangkan masih banyak perusahaan yang berpikir bahwa warga negara kita atau masyarakat kita pada umumnya ya itu sangat sangat tidak mengerti hukum, sangat tidak mengerti aturan yang berlaku saat ini di negara kita gitu ya, masih awam atas peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu ya. Jadi mereka memanfaatkan ketidaktahuan calon tenaga kerja atau ketidaktahuan pegawai atau calon karyawan gitu ya, tentang aturan hukum yang berlaku di negara, dan akhirnya menerapkan aturan sesuai kehendak mereka sendiri gitu, sesuai kehendak si perusahaan tersebut gitu, tanpa mengendahkan, tanpa melihat aturan-aturan negara yang berlaku di negara ini dan tanpa memikirkan calon tenaga kerja atau calon pegawai dan karyawan di perusahaan tersebut gitu. Jadi tidak memikirkan haknya pegawai atau tenaga kerja atau staf ya, karyawan. Mereka hanya memikirkan omset, keuntungan perusahaan ya, tanpa memikirkan hal lain. Itu sangat disayangkan gitu. Padahal sebenarnya dalam undang-undang tadi ketenagakerjaan nomor 13, terus undang-undang tentang hak asasi manusia nomor 39 tahun 1999, sampai ke konstitusi dasar negara, undang-undang dasar 1945 pasal 27 ayat 2, itu pun semua mengatur tentang apa sih haknya tenaga kerja, apa sih haknya masyarakat ataupun warga negara gitu ya,
Terus apa yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dilakukan oleh perusahaan terhadap karyawannya, terhadap tenaga kerjanya atau terhadap pegawainya gitu. Jadi enggak semerta-merta ada perusahaan lalu ada tenaga kerja, mereka butuh tenaga kerja masuk, lalu semena-mena ya, sekehendak mereka gitu. Jadi semena-mena si perusahaan ini mengaplikasikan aturan di perusahaan tersebut atau yang kita biasa kenal dengan istilah SOP, aturan perusahaan ya, yang menyalahi aturan negara, yang menyalahi aturan undang-undang yang berlaku di negara ini gitu, sampai tidak memikirkan haknya pegawai-pegawai gitu. Nah itu salah. Dan sebenarnya kalau misalkan si pegawai atau karyawan tersebut atau tenaga kerja tersebut memiliki uang, mungkin ya memiliki kemampuan finansial yang cukup gitu, itu bahkan bisa melayangkan tuntutan secara material dan imaterial kepada perusahaan tempat dia bekerja jika memang terbukti menyalahi aturan gitu, menyalahi aturan. Cuman kenyataannya kemampuan dari finansial sebagian besar warga negara kita atau masyarakat kita itu menengah ke bawah, cuy. Bahkan kaum menengah sendiri, ekonomi menengah sendiri sekarang sudah mulai bergeser menjadi ekonomi yang kurang ya. Jadi kelas strata sosial yang kurang gitu, bahkan menurun, jadi bukan kelas menengah lagi, karena memang sekarang keadaan perekonomian juga sedang tidak baik-baik saja, sedang buruk gitu ya, di balik semua permasalahan di negeri ini gitu ya. Itu tetap tidak dibenarkan menjadi alasan perusahaan swasta untuk menyalahi aturan yang berlaku atau perundang-undangan negara yang berlaku di negara ini gitu. Jadi jangan karena semata-mata calon tenaga kerja atau calon pegawai atau calon karyawan tersebut dianggap tidak mengetahui aturan hukum yang berlaku secara umum di negara ini karena mungkin kurangnya sosialisasi, kembali lagi kurangnya sosialisasi kepada warga negara, kurangnya sosialisasi aturan hukum kepada masyarakat, baik itu dari media cetak ataupun dari media sosial, bahkan dari berita gitu ya, media televisi gitu, media digital ya. Tetap tidak dibenarkan untuk jadinya menerapkan SOP atau aturan perusahaan yang semena-mena tanpa memikirkan hak dasar para pekerjanya gitu. Karena saya sendiri pun sama, saya juga bekerja di beberapa perusahaan, pernah bekerja di beberapa perusahaan, dan kadang menemukan aturan yang menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini gitu. Dan itu kita perlu berani untuk mengatakan tidak atau untuk menyampaikan aturan yang sebenarnya seperti apa gitu yang berlaku. Jadi nggak hanya dengan sukarela atau semata-mata kita menerima gitu aja gitu. Sangat disayangkan, bahkan sampai sudah didatangi oleh wakil menteri setelah wakil wali kota Surabaya Bapak Armuji atau Cak Armuji ini dilaporkan ke polisi oleh pelaku usaha atau pemilik usaha ya, atau bos atau pimpinan di perusahaan tersebut karena dianggap memfitnah pelaku usaha itu gitu ya. Lalu dilaporkan ke polisi. Akhirnya mungkin Bapak Armuji ini, Bapak Wakil Wali Kota Surabaya Bapak Armuji ini meminta
pendampingan, meminta support, meminta dukungan dari aturan negara yang lebih tinggi gitu, dari pejabat negara yang lebih tinggi akhirnya dalam hal ketenaga kerjaan, yaitu wakil menteri ketenaga kerjaan kita gitu. Sampai wakil menteri ketenaga kerjaan kita datang pun si pelaku usaha itu sudah jelas-jelas diajak mediasi, tidak diancam dengan ancaman apapun, tidak dimintai hal-hal di luar profesionalisme pekerjaan, hanya dimintai kejelasan tentang ijazah-ijazah mantan pegawai atau mantan karyawan atau mantan tenaga kerja yang pernah bekerja di perusahaan tersebut untuk dikembalikan. Tapi pelaku usaha ini terus menyangkal dan terus berkelit mengatakan bahwa dia tidak pernah menahan ijazah setiap karyawan yang pernah bekerja di perusahaannya. Kenyataannya setelah dicek di ruang arsip, di ruangan penyimpanan perusahaan tersebut, ditemukan beberapa ijazah yang memang milik dari setiap mantan pegawai atau mantan karyawan ya, mantan tenaga kerja yang pernah bekerja di perusahaan tersebut, namun sekarang sudah tidak aktif bekerja di perusahaan tersebut, tapi masih belum juga dikembalikan. Jadi ini bukan bentuk suatu fitnah, karena pelaku usaha tersebut atau pemilik usaha tersebut terus mengatakan tidak apa-apa, saya rela untuk difitnah, saya rela untuk dikatakan dicap hal yang tidak sesuai gitu ya kepada dirinya, padahal itu bukan fitnah, itu fakta. Kenyataannya di ruang arsip perusahaannya ada ijazah-ijazah yang terkait milik perorangan, milik pribadi setiap tenaga kerja yang pernah bekerja di tempat tersebut, namun sekarang sudah tidak aktif bekerja di tempat tersebut, di perusahaan tersebut. Artinya sudah tidak ada hubungan pekerjaan dengan orang-orang itu, dan itu wajib untuk dikembalikan seharusnya tanpa ada syarat atau embel-embel hal-hal yang memberatkan untuk menahan ijazah tersebut hingga waktu yang tidak ditentukan gitu. Jadi itu seperti seakan dia terus menahan ijazah orang-orang itu gitu ya, mantan karyawan tersebut, mantan pegawai tersebut, tapi tidak diberi kejelasan juga sampai kapan gitu untuk dikembalikan. Dan itu sebenarnya bisa dituntut secara hukum, material dan imaterial, karena memberikan kerugian dampak ya, dampak secara materi, bahkan dampak secara emosional maupun secara mental gitu ya. Jadi si orang atau mantan karyawan atau mantan pegawai tenaga kerja yang pernah bekerja di perusahaannya setelah resign karena ijazahnya terus ditahan oleh perusahaan dengan berbagai alasan dan tidak dikembalikan, jadi kan sulit untuk melamar pekerjaan di tempat lain akhirnya, dan itu menghalangi penghidupan yang layak seperti yang diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 tadi gitu. Menghalangi warga negara atau masyarakat untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Setiap warga negara loh, semua warga negara berhak untuk mendapatkan itu. Bahkan menghalangi untuk mantan tenaga kerja tersebut atau mantan pegawai, mantan karyawan tersebut untuk mendapatkan pekerjaan baru untuk menyambung hidupnya gitu. Ya itu bisa dipidanakan gitu, bisa dipidanakan. Dan kalau sampai masuk ke peradilan ya dan dinyatakan bahwa perusahaan tersebut kalah gitu ya, secara bukti kalah, itu wajib loh perusahaan membayar denda kerugian yang dialami oleh mantan karyawan atau mantan pegawai yang ditahan ijazahnya oleh perusahaan mereka hingga sampai kesulitan untuk mencari pekerjaan baru atau untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi mereka dan keluarganya. Itu
sudah merupakan kerugian yang sangat besar gitu. Selama berapa lama ditahan gitu kan ya, bisa ada yang sampai mungkin baru hitungan bulan, bahkan ada yang sampai tahunan gitu ya baru dikembalikan. Ini kalau nggak viral videonya ya, yang Bapak Wakil Wali Kota Surabaya, Bapak yang terhormat Bapak Armuji ya, atau Cak Armuji ini ngebantu mantan pegawai atau mantan karyawan atau mantan tenaga kerja di perusahaan tersebut yang merasa dizolimi haknya, yang merasa diambil haknya, itu mungkin sampai sekarang nggak akan selesai gitu. Bahkan mungkin kalau Bapak Wakil Menteri Ketenagakerjaan tidak sampai dihubungi oleh Bapak Wakil Wali Kota Surabaya, Bapak Armuji tersebut untuk dimintai bantuan untuk pendampingan mediasi dengan si pelaku usaha atau pemilik usaha tersebut dari perusahaan tersebut, bahkan mungkin sampai sekarang pun Bapak Armuji, Wakil Wali Kota Surabaya, malah dilaporkan atas tuduhan fitnah ke kepolisian oleh si pelaku usaha atau oleh si pemilik usaha dari perusahaan tersebut yang terus berkelit dan berusaha menahan ijazah gitu. Bahkan ada beberapa kejadian yang saya pribadi pun sempat dengar gitu ya, di wilayah kota saya nggak perlu sebutin saya tinggal di mana. Intinya di wilayah kota saya pun ada beberapa perusahaan yang menurut mantan karyawannya ya, saya sempat ngobrol berbincang sama beberapa orang, mereka sampai saat ini tidak dikembalikan. Bahkan kalau mereka menanyakan ke perusahaan tersebut selalu tidak mengakui bahwa menerima penyerahan ijazah dari si mantan karyawan atau dari si mantan pekerja atau mantan pegawai tersebut gitu. Jadi tidak berusaha untuk berkelit bahwa mereka tidak menerima sama sekali, tidak meminta juga jaminan ijazah gitu, jaminan ijazah untuk pekerjaan di perusahaan tersebut. Padahal kalau kita tanya ke pegawai-pegawai lain ya, pegawai-pegawai lain yang masih aktif bekerja di perusahaan tersebut, mereka pun sama mengatakan bahwa ijazah mereka pun ditahan saat proses rekrutmen ya, penerimaan pegawai atau penerimaan karyawan, penerimaan tenaga kerja lah untuk bekerja di perusahaan tersebut. Itu jadi kan nggak jelas gitu, sampai udah melaporkan kepada pemerintah daerah pun ya tanggapannya kurang responsif ya, kurang baik gitu. Mungkin kalau Bapak Wakil Wali Kota Surabaya, Bapak Armuji ini peduli terhadap rakyat, peduli terhadap warganya ya, warga kota Surabaya, makanya beliau mau mendampingi untuk mediasi dan menyelesaikan permasalahan penahanan ijazah di perusahaan yang di Surabaya tersebut gitu. Tapi kalau untuk di daerah lain belum tentu sama seperti itu kan, nggak semuanya sama gitu. Setiap pejabat juga punya cara kepemimpinan yang berbeda gitu. Bahkan nggak sedikit yang tidak direspon juga malah sama pemerintah daerah gitu terkait hal tersebut gitu. Jadi ya sangat disayangkan, padahal ini bisa dituntut secara material dari material lewat hukum ya, hukum dan sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku di negara ini. Tadi di Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 13, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, terus pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, itu udah jelas ada. Belum lagi nanti aturan-aturan hukum yang lain kalau kita mau cari ya, kalau kita mau cari tahu. Jadi tolonglah untuk setiap pelaku usaha ya, pemilik usaha atau mungkin bos, pimpinan di perusahaan, janganlah semena-mena terhadap tenaga kerja atau calon tenaga kerja ya, dan calon pegawai atau karyawan di perusahaan kalian yang kalian anggap mungkin tidak terlalu peka atau tidak terlalu mengetahui tentang
aturan undang-undang yang berlaku di negara ini terkait tentang ketenaga kerjaan. Jadi karena kalian ngerasanya orang ini awam gitu ya tentang hukum, jadi kalian bisa enaknya semena-mena gitu menerapkan SOP aturan perusahaan yang menyalahi bahkan aturan tertinggi. Nah, saya sendiri sarjana hukum. Nah, menurut yang pernah saya pelajari di akademik saya gitu ya, di akademis saya, aturan-aturan perundang-undangan atau aturan-aturan yang di bawahnya, artinya tuh yang tingkatnya lebih rendah, itu harus mengikuti aturan-aturan perundang-undangan yang lebih tinggi posisinya. Nah, otomatis SOP perusahaan itu aturan yang lebih rendah karena tingkatnya hanya tingkat lingkungan perusahaan tersebut, lingkungan aktivitas pekerjaan di perusahaan atau lokasi tersebut. Sedangkan aturan undang-undang negara itu mengatur keseluruhan negara ini, kedaulatan negara ini. Itu artinya tingkat peraturan atau tingkat hukum yang mengikat gitu ya, hukum yang mengikat itu lebih tinggi dari aturan undang-undang negara dibanding SOP perusahaan. Jadi bagi HRD atau ya HRGA gitu ya, Human Resource Development atau perekrutan ya, tolong jangan jadi semena-mena gitu terhadap tenaga kerja gitu. Bahkan ada yang katanya kalau resign tidak mengatakan dari sebulan sebelumnya gitu ya, jangankan seminggu sebelumnya lah, sebulan sebelumnya aja kalau kita tidak mengatakan lebih dulu mengajukan untuk resign, terus kita ternyata resign ya, berarti si pekerja tersebut tidak berhak mendapatkan gaji di bulan itu atau salari di bulan itu hati-hati loh, itu ada undang-undangnya. Kalau mau kalian bahas secara aturan hukum yang berlaku di negara ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku, kalian malah kena. Jangan sampai kayak begitu gitu ya, tolong ya. Itu aja sih pendapat gua ya, gua mau komentarin. Jadi nanti ada videonya juga yang apa sih kejadian apa sih yang gua maksud gitu ya. Jadi nanti biar kalian juga tahu gitu kejadian apa. Sekian dari gua Heathcliff, dan semoga tidak terjadi di perusahaan-perusahaan lain ya, mau perusahaan swasta ataupun instansi pemerintahan gitu. Apalagi kalau instansi pemerintahan kan, dinas-dinas pemerintahan ya harus mengikuti aturan negara yang berlaku gitu. Kalian kerja di Indonesia, Republik Indonesia, bukan kerja di negara lain, jadi ya harus mengikuti aturan di negara Indonesia yang berlaku gitu ya. Oke, itu aja. Heathcliff undur diri dan bye-bye. Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar ya, seperti apa teman-teman. Terima kasih ya, bye-bye. Sampai jumpa lagi di video gue yang berikutnya.